Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danes Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Hampir 1 minggu tidak pernah berhenti keliling, teman-teman. Keliling survei, ada yang keliling melihat pekerjaan, melihat bimbingan, terus kadang-kadang juga mampir ke silaturahim ke rumah teman-teman yang berdekatan dengan apa yang kita survei atau kita kerjakan, untuk sekedar memberi motivasi dan memberi inspirasi sedikit-sedikit. Dan diantaranya yang konsultasi akhir-akhir ini banyak yang mengeluh karena tokonya itu sudah besar, terus sudah berjalan, terus anaknya tidak mau melanjutkan. Mungkin karena pendidikannya terlalu tinggi atau pekerjaannya terlalu nyaman di kantor atau dimanapun. Dan yang jelas loh teman-teman, yang jelas anak-anaknya itu yang baru lulus kuliah itu belum tahu penghasilannya toko dengan sebenar-benarnya. Jadi dikiranya toko bangunan itu kalau omsetnya itu besar, itu bisa mengalahkan gajinya di perusahaan ya, kecuali memang kalau gajinya BUMN gitu, memang gajinya gak seberapa, tapi tunjangannya yang banyak. Tapi kalau sekedar perusahaan-perusahaan biasa itu saya kira masih cukup lah, daripada kerja ikut orang. Lebih baik, kalau saya sih, meskipun saya dan anak-anak saya, lebih baik menjalankan usaha kita sendiri, asalkan ditata, terus hati-hati. Ya memang hati-hatilah, enggak, kalau menjalankan usahanya sendiri terus nggak hati-hati, ya sama saja. Nanti ya selesai pekerjaannya ya habis uangnya. Kalau kita hati-hati, insya Allah bisa manajemen yang dengan baik, pasti nanti ketemu hasilnya di belakang. Nah, dan alhamdulillah insya Allah lebih dari cukup lah teman-teman. Lebih dari cukup dari teman-teman yang sudah menjalani di toko bahan bangunan tuh, yang sudah mapan itu ya lebih dari cukup lah. Kenapa saya kok kemarin itu ini tadi barusan saya itu ditelepon ibu-ibu dari Banyumas kalau nggak salah, bicaranya ngapak-ngapak gitu loh, lupa saya namanya. Nanti mungkin ibu melihat saya nanti di Bu, Siti Maisaro kalau nggak salah tadi namanya, dari Banyumas. Nah itu ingin tokonya ditata ya, cuma tanya saja dulu, awal-awal tanya dulu kenapa, sudah berapa tahun, saya tanya sekitar 30 tahunan. Saya kok kepingin tokonya bapak itu sudah kelihatan rapi, kelihatan bersih, kelihatan keuangannya itu ditata. Akhirnya konsultasi dengan saya itu, kalau saya hitung hampir 2 jam kurang sedikit, 1 jam 45 menit. Tadi sekedar ngomong-ngomong saja, 1 jam 45 menit. Itu akhir-akhirnya karena apa? Karena anaknya itu nggak mau melanjutkan. Kelihatannya, katanya anaknya ketiga-tiganya itu nggak mau melanjutkan. Yang 2 sudah kerja, yang 1 masih sekolah, kuliah atau enggak. Tapi kelihatannya nggak mau. Kenapa nggak mau Bu? Nggak tahu, katanya kotor, katanya ribet lah. Ya coba saja ditata dulu, dibersihkan dulu tokonya. Lah nanti kira-kira anaknya mau apa enggak. Lah rata-rata nggak mau ya, karena itu tadi mindsetnya itu toko bangunan itu kotor, toko bangunan itu kumuh, toko bangunan itu ribet. Apalagi kalau memang keuangan, laporan keuangan itu tidak jelas sama sekali, ya otomatis ribet. Kasus ini sama dengan kasus yang di Lamongan. Lamongan itu sama, anaknya nggak mau menjalankan itu.
Lah setelah saya tata nanti mungkin kalau memang sempat insya Allah saya testimoni anaknya itu sudah S1 lulus tapi disuruh melanjutkan usaha di toko bangunan nggak mau. Nah setelah saya masukkan itemnya ke mesin kasir, setelah komputernya datang, setelah itu kita setting komputernya dan kita ajari satu persatu dan dengan kelihatan toko yang bersih. Kelihatannya, katanya ibunya sih, kelihatannya kok sekarang mau ya Pak. Kok kelihatan sekarang semangat. Di toko itu kerasan, di toko itu mau pegang komputer dan lain-lain. Ya menata barang juga mau. Yang tadinya nggak mau sama sekali, kelihatan antipati. Kelihatan antipati yang tadinya itu nggak mau, kelihatannya sudah nggak mau, saya tak kerja sendiri, saya usaha sendiri, katanya seperti itu. Seandainya usaha, saya usaha sendiri, seandainya kerja, saya kerja sendiri. Jadi dia nggak mau memang dari awal. Nah setelah ditata kok berubah berapa derajat ya, 90 derajat aja kayak 180 kembali semula kok. 90 derajat berubah total katanya. Pak semangat sekarang Pak, anaknya itu kelihatannya suka karena tokonya itu bersih, karena tokonya itu tertata. Nah, itu kasusnya seperti itu ya. Berarti mindset anak-anak kita itu tertanam di dalam otaknya anak-anak kita itu toko bangunan itu ribet, toko bangunan itu gak nyaman, mungkin seperti itu sih, mungkin loh ya. Terus kenapa kok seperti itu, kok nggak nyaman ya, karena yang dilayani orang, terus hubungannya dengan supplier, terus hubungannya dengan utang piutang, ya mungkinnya nggak nyaman seperti itu lah, karena tidak tercatat dan tidak jelas, itu yang bikin ribet. Kalau tercatat, kalau jelas, itu pasti nyaman teman-teman, pasti nyaman, tahu utang kita di mana, tahu piutang kita di mana, setelah itu penghasilannya berapa. Yang jelas itu tadi, anak-anak itu nggak mau itu karena nggak tahu penghasilannya. Kalau tahu penghasilan kita satu hari 3 juta, teman-teman yang lain, saya omong itu teman-teman yang lain 3 juta lebih ya mungkin mau lah teman-teman, mungkin mau. Bayangkan 3 juta lebih satu bulan 90 juta. Nah, direktur apa 90 juta, BUMN 90 juta. Tambah tunjangan-tunjangan. Tapi kan ikut orang. Nah, nggak seperti kita, milik kita sendiri. Kita malah menggaji orang. Nah, seperti itu. Nah, itu analisa saya dari sekian pasien yang saya tangani, terutama ibu-ibu. Bayangkan ada ibu-ibu sudah 30 tahun dia itu mempunyai toko bahan bangunan tapi tidak bisa keluar dari toko. Jadi semua dia yang nangani, terus kadang-kadang dia yang ikut melayani. Karyawannya 3 laki-laki semuanya kirim, katanya seperti itu. Ya nggak nyaman lah. Kalau saya nggak seperti itu, istri saya meskipun di toko nggak pernah, jarang melayani orang beli itu jarang. Ya ada suatu saat kalau memang antri itu memang dilayani. Kalau enggak ya karyawati 2 sudah lebih dari cukup. Nah, kita tinggal terima uangnya saja, kita tinggal memberi uang kembalian gitu saja kalau memang mau. Kalau nggak mau ya biar ambil sendiri. Semuanya ada catatannya kok. Semuanya ada catatannya. Jadi kalau memang tertata dan tersistem, insya Allah kalau menurut saya nyaman. Dan ini saya juga disclaimer dulu, kadang-kadang ada yang mengatakan meskipun nggak saya catat, meskipun nggak saya tata, kenyataannya saya sudah dapat untung. Ya nggak masalah, sama saja kok. Yang penting kalau memang inginnya itu dilanjutkan anak-anaknya, ya jangan sampai anak kita itu ikut seperti saya, seperti kita dulu merintisnya kecil, setelah itu besar, setelah itu makin besar makin pusing, makin besar makin pusing. Nah kalau memang sudah ada sistem seperti ini dan punya kenyamanan, kenapa tidak, kan gitu, toh nggak terlalu banyak biayanya. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya untuk anak kita saja, kita sendiri juga nyaman. Kalau memang sudah tertata itu nyaman banget. Kita sendiri juga nyaman, kita sendiri juga ada kepastian. Jadi kerja itu kalau ada kepastian itu, seandainya saya jam
setengah hari jam 12 waktu istirahat. Kita lihat di laporan penjualan. Oh, sudah dapat gaji karyawan, bahkan sudah surplus. Ya sudah, akhirnya kan malah bersyukur. Tapi kalau kita nggak tahu dapatnya berapa, per hari dapat segini, untungnya berapa, kita nggak tahu. Terus setelah itu apa namanya itu, yang rencana mau dibayar itu supplier apa, kita juga nggak tahu, ya nggak nyaman teman-teman. Ya seperti itu. Ini mau tutup ini setengah 12. Ya pelayanan sudah mulai sepi. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya sampaikan dan saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.